Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah diberinya dan terus-menerus memberikan nikmat demi nikmat kepada kita semua. Dan di sore yang berbarokah ini kembali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan akan dipahamkan di dalam urusan agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Orang-orang yang mereka duduk berkumpul di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan dipelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat-Nya. Diliputi oleh rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala, diturunkan ketenangan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut orang-orang yang berkumpul tersebut di hadapan para malaikatnya. Maka inilah keutamaan orang-orang yang mereka mau meluangkan waktunya untuk duduk di majelis ilmu, yang pada hakikatnya ini adalah merupakan tanda-tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan membaca kitab Kaifa Tatahammas li Talabil Ilmi Syar'i. Bagaimana caranya kita bisa semangat di dalam menuntut ilmu syar'i, yang dimana ilmu syar'i sekarang ini begitu banyak ditinggalkan oleh orang-orang. Belajar ilmu syar'i terkadang dianggap sebelah mata, bahkan terkadang seseorang lebih bangga untuk mereka belajar ilmu-ilmu yang lain dibandingkan dengan ilmu syar'i. Begitu banyak orang-orang yang mereka mampu untuk meluangkan waktunya, mengeluarkan hartanya untuk belajar ilmu-ilmu yang lain, tetapi ketika dihadapkan dengan ilmu syar'i mereka berpaling, mereka bermalas-malasan. Padahal ilmu syar'i inilah yang akan menjadikan seseorang itu menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang beruntung. Oleh karena itu, apa yang disebutkan oleh beliau, jalan-jalan bagaimana kita semangat di dalam menuntut ilmu syar'i, itulah yang harus betul-betul kita jalankan. Termasuk di antara hal yang
membuat kita semangat di dalam menuntut ilmu syar'i, sebagaimana yang disebutkan oleh beliau, yaitu yang ketiga, idraku fadlil ilmi syar'i wa syarafihi. Seseorang mengetahui tentang keutamaan belajar dari ilmu syar'i ini dan keutamaan dari belajar hal tersebut. Karena begitu banyak dalil-dalil yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah sampaikan kepada kita tentang keutamaan belajar ilmu syar'i. Begitu banyak yang sudah kita baca tentang bagaimana ilmu syar'i ini dipelajari, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersaksi tentang la ilaha illallah. Dan ilmu syar'i ini adalah sebuah ilmu yang Rasulullah SAW minta untuk ditambahkan, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk menambah dari yang namanya ilmu ini. Maka sepatutnya bagi kita semua untuk kita berusaha dan terus-menerus mempelajari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang Rasulullah SAW telah ajarkan, yang dimana ilmu syar'i ini adalah merupakan warisan dari Rasulullah SAW. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan melanjutkan membaca ketika Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Kata beliau, wastami ila Ibnu Qayyim wa huwa yaqulu mubayyinan fadilatal ilmi, dan coba dengarkan kepada perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika beliau mengatakan dalam keadaan menjelaskan pada keutamaan ilmu. Kata beliau, fa afdalu maktasabatul nufusu wa hassalatul qulubu wa nala al-'abdu bihi ar-rif'ata fid dunya wal akhirati huwal ilmu wal iman. Kata beliau, maka apa yang paling afdal, yang paling mulia dari apa-apa yang jiwa itu berusaha untuk mendapatkannya dan hati berusaha untuk menghasilkannya, yang dimana seorang hamba akan senantiasa, yang dimana seorang hamba akan mendapatkan dengan hal tersebut, yaitu kedudukan yang sangat tinggi di dunia dan di akhirat, yaitu adalah ilmu dan iman. Maka apa yang paling afdal, yang paling mulia, yang dicari oleh jiwa seseorang, yang ingin didapatkan oleh hati seseorang, dan menjadikan seorang hamba itu mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di dunia dan di akhirat, yaitu perkara ilmu dan iman. Inilah dua hal yang harus betul-betul kita cari. Walidha qarana bainahuma subhanahu wa ta'ala fi qawlihi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara al-ilmu dan iman, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa qala alladziina utul ilma wal iman laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan berkata orang-orang yang mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang diberi keimanan. Karena pada hakikatnya yang akan menghasilkan iman itu orang-orang yang mereka mau menuntut ilmu. Orang-orang yang mungkin dia akan mendapatkan keimanan kalau seseorang itu tidak mau belajar atau menuntut ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam ayatnya yang lain, wa qauluhu ta'ala yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Maka digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang beriman dan orang-orang yang mereka mempunyai ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa haula'i, mereka yaitu ahlul iman dan ahlul ilm, hum khalasatul wujudi wa lubbuhu. Mereka itu adalah merupakan intisari dari sesuatu yang ada. Bahkan mereka itu adalah merupakan lubnya, hatinya.
al-mu'ahhiluna lil maratibil al-uliyah, yang mereka berhak untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka orang-orang yang mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, yang dengan ilmunya tersebut seseorang itu bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mereka mau mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya bagi orang tersebut untuk dia berusaha untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala sampai seseorang itu mendapatkan iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa hadza Muhammad bin Syihab Az-Zuhri rahimahullah taala yaqul, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri rahimahullah taala berkata, kata beliau, ma'ubidallahu bi syai'in afdalu minal ilm. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala disembah dengan sesuatu yang paling mulia daripada ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya talabul ilmi itu adalah merupakan ibadah yang sangat agung. Bahkan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala ketika beliau mencari sebuah permasalahan sampai beliau tidak tidur semalaman hanya untuk mencari sebuah masalah, ditunaikan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Menuntut ilmu itu adalah merupakan sebuah ibadah yang sangat besar. Betapa banyak orang menganggap bahwasanya menuntut ilmu ini bukan sebuah ibadah. Dikira hanya sekedar menuntut ilmu saja, padahal menuntut ilmu ini adalah merupakan ibadah yang besar yang butuh terhadap yang namanya keikhlasan. Betul-betul mengharap wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala ketika beliau mengatakan, yaqul la a'lamu ba'da an-nubuwwati afdal min badhil ilm. Saya tidak mengetahui setelah nubuwah yang paling mulia daripada apa? Menyebarkan ilmu. Dan tak mungkin seseorang itu menyebarkan ilmu kecuali apa? Kecuali seseorang itu sudah belajar terhadap yang namanya ilmu syar'i. Makanya pentingnya bagi kita untuk kita apa? Menuntut ilmu syar'i. Kemudian kata beliau, wa mimma yadulluka ala syarafil ilmi syar'i wa fadlihi indallahi ta'ala an ta'lama anna al-ilma syar'i yasilu thawabahu ila al-'abdi hatta ba'da mautihi wa huwa bi qabrihi. Faka'anna jariyani ajri ilmi alaihi ba'da mautihi hayatun thaniyatun lahu. Kata beliau, yang menunjukkan bahwasanya ilmu syar'i ini adalah merupakan ilmu yang sangat mulia dan mempunyai keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Engkau mengetahui bahwasanya ilmu syar'i ini pahalanya itu akan terus mengalir. Bahkan akan terus mengalir sampai kapan? Sampai seseorang itu setelah meninggal, yang namanya meninggal dunia. Sampai meninggal dunia. Seperti halnya dia akan terus berjalan pahala dari ilmu itu setelah dia meninggalnya, seperti halnya dia punya kehidupan yang kedua. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Shadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali dari tiga perkara. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Maka shadaqah jariyah ini yang amalannya akan terus-menerus mengalir. Ketika seseorang punya shadaqah jariyah, entah dia bangun sumur, entah dia bangun masjid, entah dia bangun sesuatu yang dimana sesuatu tersebut akan menjadi sedekah jariyah yang terus-menerus dipakai oleh kaum muslimin, bermanfaat untuk kaum muslimin. Ini adalah merupakan amalan yang tidak akan pernah terputus. Kemudian yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat dengan ilmu tersebut. Maka ini yang harus betul-betul kita
berusaha untuk kita laksanakan. Jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, dan ini menunjukkan bahwasanya apa? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bahwasanya kalau ilmu yang bermanfaat adalah merupakan sebuah amalan yang tidak akan pernah terputus setelah meninggalnya anak Adam, maka sepantasnya bagi kita untuk apa? Untuk kita berusaha untuk menyebarkan yang namanya ilmu yang bermanfaat ini. Berusaha kita untuk belajar dan berusaha untuk kita mengajarkannya. Paling tidak, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Paling tidak kita ajarkan kepada anak-anak kita ilmu yang bermanfaat. Karena apa? Anak kita akan berusaha untuk mengamalkan hal-hal tersebut. Jangan sampai anak kita tahu alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha itu dari orang lain. Jangan sampai anak kita mengetahui Al-Fatihah dari orang lain. Betapa banyak mungkin karena kesibukan kita sehingga kita tidak sempat untuk mengajarkan Al-Fatihah, kita tidak sempat mengajarkan huruf hijaiyah kepada mereka. Padahal ini adalah merupakan ilmu yang bermanfaat. Setiap anak kita ngaji, kalau kita ajarkan ilmu yang bermanfaat kepada mereka, paling tidak amal jariah tersebut akan mengalir kepada kita. Maka jangan disepelekan orang-orang yang mereka ngajari ilmu dasar. Terkadang subhanallah, ya kan? Yang kita selalu agung-agungkan, ustadz yang ngajarnya, masya Allah, kitab gede-gede. Dan seperti itu. Kalau ngajarnya kitabnya besar-besar, masya Allah, ustadz top. Sedangkan yang ngajar Iqra dipandang apa? Sebelah mata. Kita sudah banyak melupakan ustadz-ustadz guru-guru kita di kampung mungkin yang ngajarin kita mungkin sambil bawa pentungan dulu, ya, sambil bawa pentungan, tangan kalau salah disuruh mau dipukul, kan seperti itu. Untuk kita belajar a, ba, ta, sa, sehingga kita ngaji. Coba pahala mereka begitu banyak dari murid-murid mereka yang akhirnya ngaji. Betapa banyak ngalir kepada mereka. Maka jangan dianggap sepele untuk mengajarkan sesuatu yang sangat dasar terhadap anak-anak yang mungkin itu adalah merupakan kita anggap sesuatu yang sepele, tapi apa? Ternyata itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ngajarkan wudu, ngajarkan sholat, ya. Dan subhanallah, itulah yang sepatutnya bagi kita untuk kita coba apa ya? Coba kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ngajarkan gimana caranya wudu, gimana sholat yang benar, bacaan sholat. Pernah kita duduk dengan anak kita, nak, baca istiftah. Gimana baca istiftah? Duduk ngajarin mereka. Untuk kita ngajarin Allahumma ba'id baini wa baina. Terus kemudian kita ngajarin Al-Fatihah, kita ngajarin doa ruku, kita ngajarin doa sujud, kita ngajarin doa at-tahiyat dan lain sebagainya. Paling yang ada apa? Ustaz sekolah, ustaz bayar. Ya kan? Habis itu ketika pulang, nak sudah bisa baca. Itu pun kadang nggak tanya juga sama anak kita. Terus tidak tahu pertumbuhan anak kita, mau dia bisa mau nggak bisa, yang penting bisa aku cari duit, aku cari uang, kamu tak sekolahkan. Kan seperti itu. Maka ini wa rahimani wa rahimakumullah jami'an, ilmu ditafa'u bihi ini adalah merupakan amal jariah kita yang harus kita ajarkan paling tidak kepada anak-anak kita. Kalau tidak, ya kita ajarkan kepada orang lain yang dimana mungkin di sana butuh untuk mereka belajar Iqra, belajar baca Al-Quran, belajar sesuatu yang dasar dari agama kita. Ini adalah merupakan ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya subhanallah tidak akan pernah ada putusnya. Anak kita ajari sholat, ketika dia sholat subhanallah. Makanya Rasulullah SAW, pahala bagi Rasulullah SAW itu apa? Tidak pernah ada putusnya. Pahala bagi Rasulullah SAW itu tidak pernah ada putusnya. Betapa banyak pahala yang Rasulullah SAW dapatkan. Karena apa? Ngajari ibadah kepada kita sehingga kita beribadah. Umat Rasulullah SAW setiap beribadah ngalirnya kepada siapa? Ngalir kepada Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW itu pahalanya terus menerus kepada Rasulullah SAW. Kemudian termasuk diantara yang kata Rasulullah SAW, awaladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa berdoa
untuk orang tuanya. Ini juga tidak akan pernah terputus. Yang sepatutnya bagi kita semua untuk kita memperhatikan anak-anak kita. Jangan sampai anak kita itu subhanallah kita lepas betul-betul kepada sekolah dan kita tidak pernah memantau tentang perkembangan anak-anak kita. Makanya mungkin ini masukan buat dewan kemakmuran masjid dan seperti itu. Bikin TPA, ngajarin anak-anak untuk mereka baca Iqra. Kumpulkan anak-anak kecil yang masya Allah begitu banyak, gitu. Makmurkan masjid dengan anak-anak kecil, gitu. Untuk ngajarin TPA setiap habis asar sampai maghrib, itu sebuah kebaikan yang sangat luar biasa. Sebuah amal jariah yang sangat luar biasa. Bukan pengajian hanya untuk bapak-bapak. Kita juga butuh amal jariah dengan hal tersebut. Dicarikan orang yang sabar mengajari anak-anak Iqra dan lain sebagainya. Karena terkadang sekolah juga belum tentu bisa mengcover hal tersebut. Dan itu saya buktikan sendiri. Betapa banyak subhanallah anak-anak yang mungkin kelas 2, kelas 3, kelas 4 gitu. Itu belum bisa baca Al-Qur'an. Dan itu banyak saya dapatkan. Tapi hafalannya wis piro? 3 juz, 4 juz, 5 juz. Hafalannya wis banyak. Tapi suruh baca Al-Qur'an pun tidak bisa. Saya sampai bingung. Gitu. Ini sebenarnya kesalahan dalam proses mendidik. Yang harusnya dia diajari cara membaca dulu supaya dia bisa sabar, supaya dia punya proses di dalam pembelajaran. Tapi Wis ditalkin, sudah hafal, akhirnya saya punya hafalan, suruh baca Al-Qur'an tidak bisa. Berbeda kan kalau kayak kita dulu. Kita dulu diajari, mungkin belum masuk SD kita itu kalau nggak bisa baca Quran dipentong kita. Kelas 1 nggak bisa baca Al-Qur'an itu sudah malu. Nah, sekarang kelas 3, kelas 4 terkadang masih baca Al-Qur'an masih petak-petuk, masih belum bisa. Maka ini kesempatan buat teman-teman untuk membuka amal jariah dengan ilmu yuntafa'u bihi, dengan ilmu yang bermanfaat. Kemudian beliau mengatakan qala al-Imam Ahmad la yuthabbitu an talabil ilmi illa jahil. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, tidaklah orang itu menahan dari yang namanya menuntut ilmu itu kecuali kecuali orang-orang yang bodoh. Jadi orang yang nggak mau menuntut ilmu itu kecuali orang-orang yang bodoh. Wa in syi'ta dalilan waqiyan ala fadlil ilmi syar'i wa sarafihi fastami ila al-Imam Ibnu Abdul Bar wa huwa yaqul. Kalau kita mau dalil yang nyata tentang keutamaan ilmu syar'i dan keutamaannya, coba kita dengarkan perkataan dari Imam Ibnu Abdul Bar. Ketika beliau mengatakan kullu man nusiba ilaihi ay ila ilmi furiha bidzalika wa in lam yakun min ahlihi ay wa in lam yakun min ahli ilmi wa kullu man dufiya anhu wa nusiba ila al-jahli azza alaihi ay hazuna lidzalika wa nala dzalika min nafsihi wa in kana jahila. Kata beliau yang menunjukkan bahwasanya ilmu itu adalah merupakan sesuatu yang mulia. Coba segala sesuatu yang dinisbahkan kepada ilmu, pasti orang itu senang dengan hal tersebut. Gitu. Meskipun dia bukan ahlul ilmu. Meskipun dia bukan ahlul ilmu. Oh, orang ini orang ngerti, gitu kan? Orang ngerti itu maksudnya orang yang punya ilmu. Meskipun dia nggak ngerti banget, kemudian dibedakan. Oh, ini orang ngerti, ini orang punya ilmu. Sebagainya kan gimana? Senang kalau dinisbahkan terhadap yang namanya ilmu. Tapi kalau orang dinisbahkan terhadap sesuatu yang jahil, wa kullu man tufiya anhu wa nusiba ilal jahil azza alihi ay hasuna lidzalika. Tapi kalau seseorang ini orang-orang bodoh, tolong orang-orang bodoh minggir. Ketika pembagian dibagi-bagi, tolong orang bodoh sebelah kiri, pasti orang-orang yang dinisbahkan kepada orang-orang yang bodoh. Ya Allah, pocek solone hidup ngelongso kan seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya menunjukkan bahwasanya sebenarnya ilmu itu memang sesuatu yang mulia. Makanya ketika dinisbahkan terhadap yang namanya ilmu, pasti dia bangga, pasti dia senang, gitu. Dan orang kalau dinisbahkan terhadap yang namanya orang bodoh, itu pasti Pasti dia akan sedih, gitu.
pasti dia akan sedih. Meskipun ada orang ngomong, ya Ustaz aku orang bodoh memang gitu kan. Iya, kalau kamu sendiri yang menisbahkan, kamu nggak sedih. Tapi coba kalau dibilang sama orang lain, woi bodoh, gitu. Pasti apa? Kalau nggak dikampung gitu kan. Maka ini, meskipun memang betul-betul dia adalah orang jahil, tapi kalau dipanggil dengan jahil, dia apa? Ya dia akan sedih dengan hal tersebut. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibn Abdul Bar, menunjukkan tentang bahwasanya apa? Ilmu itu betul-betul sesuatu yang mulia. Ilmu itu adalah sesuatu yang harus betul-betul kita cari. Kemudian kata beliau, wastami ila hadhil munadharah at-tarifa bainal ilmi wal aql. Coba dengarkan munadharah, percakapan antara ilmu dan akal. Disebutkan syair. Kemudian beliau mengatakan ilmul alimi wa aqlul aqili ikhtalafa. Ilmunya orang alim dan akalnya orang yang berakal itu berselisih. Man dalladhi minhuma qad ahraza syarafa. Siapa di antara yang keduanya itu yang paling mulia? Jadi orang yang akal sama orang yang ilmu itu berselisih, siapa di antara kedua yang paling mulia? Fal ilmu qala. Maka ilmu mengatakan ana ahrastu ghayatahu wal aqlu qala ana ar-rahmanu bi urifa. Kata ilmu, aku adalah saya ahrastu ghayatahu, saya adalah sesuatu yang sampai kepada puncaknya. Kemudian akal mengatakan ana ar-rahmanu bihi urifa. Aku yang Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, dengan akal itu diketahui. Maka fa'afsahul ilmi ifsahan wa qala lahu bi ayyi rahmani fi firqanihi ittasafa fabana lil aqli anna al ilma sayyiduhu faqabbala al aqlu ra'sal ilmi wan sarafa. Karena kalau menerjemahkan ini agak belepotan. Jadi ilmu mengatakan bahwasanya apa? Ana ahrastu ghayatahu. Sambil tak cari ini biar pas ketikanya. Kata ilmu, aku ana ahrastu ghayatahu, aku mendapatkan puncaknya. Jadi ilmu itu adalah puncak dari segala sesuatu. Wal aqlu qala, sedangkan akal mengatakan ana rahmanu bi urifa. Aku dengan akal, Rahman itu Allah Subhanahu wa taala itu diketahui. Maka fa'afsahul ilmi ifsahan wa qala lahu bi ayyi rahmani fi firqanihi ittasafa. Maka ilmu itu jauh lebih fasih di dalam menerangkan Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala. Fabana lil aqli innal ilma sayyidahu, sehingga akal tahu bahwasanya ilmu ini sebenarnya itu adalah merupakan pemimpinnya. Karena kalau akal nggak ada ilmunya, bisa apa? Ada akal tapi nggak ada ilmunya. Akal itu kan hardware-nya, ya kan? Sedangkan ilmu itu software-nya. Kalau ada hardware tapi nggak ada datanya gimana? Ya nggak ada apa-apa. Kan seperti itu. Nol, kan seperti itu. Makanya sehingga fabana lil aqli anna ilma sayyiduhu, akhirnya menjadi jelas kepada akal bahwasanya ilmu itu ternyata ilmu yang memimpin. Faqabbala al-aqlu ra'sal ilmi wan sarafa, hingga akhirnya akal mencium kepalanya ilmu dan kemudian dia pergi. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu lebih utama daripada akal. Betapa banyak orang punya akal tapi nggak punya ilmu, ya nggak tahu apa-apa. Ya kan? Orang semua dikasih akal sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Nggak mencari ilmu, ya nggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang mungkin dia awalnya balik. Awalnya dia nggak pintar-pintar amat, dikasih akal biasa-biasa saja. Tapi dia terus mempelajari ilmu, terus dia mempelajari ilmu, terus dia mempelajari ilmu. Akhirnya apa? Akhirnya seseorang itu bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dan masih banyak sekali dalil-dalil
yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu syar'i yang sepatutnya bagi kita untuk kita apa? Berusaha untuk kita mempelajari ilmu syar'i ini. Dan yang mungkin salah satu yang harus kita pelajari yaitu kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali, yaitu kitab Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Itu kitab yang subhanallah keutamaan ilmu itu betul-betul ada pada para salafus saleh, dan berusaha para salafus saleh itu menerapkan ilmu tersebut sehingga keutamaan ilmu salaf itu jauh dibandingkan dengan ilmu khalaf. Kitab yang enggak lumayan besar, kecil kok, Fadlul Ilmi Salaf. Ada yang pernah belajar? Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Baru dengar ya? Itu kitab subhanallah. Antum nanti kalau ada waktu untuk daurah mungkin perlu didaurahkan. Gitu kan? Kapan waktunya, Pak? Katanya awal Juli. Beliau yang minta. Katanya awal Juli mau ada daurah, tapi nggak tahu kapan waktunya. Dari saya sebelum berangkat haji beliau ngomong, "Ustaz, awal Juli kita daurah." Iya, bebas waktunya, monggo silakan. Tapi belum ditentukan sama beliau, belum ditentukan panitia. Maka insya Allah itu bisa dipelajari. Kitab yang masya Allah sangat bagus untuk kita pelajari supaya kita betul-betul tahu hakikat ilmu yang akan kita pelajari. Ini ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Bagaimana kita supaya semangat untuk kita menuntut ilmu syar'i. Yang keempat yaitu beliau sebutkan qatlu asbabil malal wal qada 'alaiha. Kita harus membunuh sebab-sebab malal, kebosanan. Dan kita harus betul-betul wal qada 'alaiha. Betul-betul kita harus membinasakan sebab-sebab malas, sebab-sebab kebosanan di dalam menuntut ilmu. Maka inilah rahimani wa rahimullah, insyaallah kita akan baca di kesempatan yang akan datang. Karena terkadang seseorang itu punya hamasah yang luar biasa di awal mula menuntut ilmu. Ayo belajar, semangat gitu. Tapi di tengah jalan subhanallah, di tengah jalan terkadang datang ujian istri, ujian anak, ujian pegawaian, ujian tetangga, ujian jualan, ujian banyak sekali ujian. Gitu. Nah, itu yang semua harus kita binasakan, harus kita bunuh. Kalau enggak, subhanallah, menuntut ilmu akan luntur. Kalau sudah malas di dalam menuntut ilmu, itu apa? Ya akan terus-terusan malas. Makanya kalau saya sendiri pahami, bahwasanya apa? Harusnya sebagai seorang guru itu saya pun nggak boleh banyak-banyak keluar. Gitu. Kenapa? Itu salah satu sebab malas. Gitu. Salah satu sebab malas itu memang apa ya? Saya dulu kalau punya guru sering keluar, gitu. Itu juga bikin saya malas, gitu. Saya sebagai murid dulu, saya punya guru, salah satu guru yang menyebabkan saya pindah dari salah satu markas di Yaman itu karena gurunya sering keluar. Kalau keluar itu tidak tanggung-tanggung 3 bulan keluar, gitu. Sama sekali nggak ngajar. Gitu. Akhirnya kita belajarnya sama yang lain gitu. Nah dari situ akhirnya saya sempat keluar dari markas tersebut. Akhirnya saya pindah ke markas yang lain yang gurunya betul-betul tetap dan lain sebagainya. Kenapa? Karena guru tersebut kalau keluar itu 3 bulan, 5 bulan gitu. Jadi kita ini bingung ini mau belajar apa. Nah salah satu sebab malas itu salah satunya gitu, gurunya keluar terus. Dan itu saya sadari. Bukan saya nggak sadari, saya sadari. Dan itu memang sesuatu yang Bang Juna sama kalau saya komen. Jadi itu salah satu sebab saya dulu sebagai seorang murid pernah posisi di gimana guru itu sering keluar dan nyaman gitu loh. Akhirnya saya kadang males, menyebabkan kutur, ya kan? Nanti juga sama seperti itu kan. Bisa Bedawi pergi lagi gitu kan. Maka itu rahimani rahimahullah jami'an. Maka kemudian saya pindah ke markas yang lain. Meskipun markas yang lain itu saya ketemu sama guru, sama keluar juga. Cuma keluarnya nggak terlalu lama, gitu. Kalau keluar kadang seminggu, 2 minggu, balik belajar lagi. Nanti berapa bulan nanti keluar dia 2 minggu, kayak gitu. Saya juga sempat kesel gitu kan.
saya ketemu guru kok keluar terus gitu kan. Sempat saya curhat juga sama guru yang lain. Syekh, saya itu gimana sih? Ketemu sama guru pertama dulu keluar sampai berbulan-bulan. Sekarang ketemu sama guru kadang keluar 2 minggu. Karena saya dinasihati sama guru anak yang satu, namanya Bun Hasan. Beliau, masya Allah, kalau beliau memang tetap gitu, betul-betul gak pernah kemana-mana, tetap. Cuma memang ilmunya itu beliau hanya bisa ngajar bahasa Arab, gak ngajar yang lain. Sedangkan guru yang keluar 2 minggu itu, subhanallah, ilmunya masya Allah luar biasa. Kata beliau, sabar. Kalau murid itu memang harus sabar sama guru. Kalau kamu cari guru yang sempurna itu gak sulit untuk ditemui, gitu. Pasti gitu. Sama, saya dulu ketika belajar di Damas, lewatnya cerita, belajar di Damas dan lain sebagainya, butuh namanya murid itu sabar terhadap namanya guru. Jadi guru gak harus sabar, bukan hanya guru yang sabar sama murid, murid juga harus sabar sama guru. Gitu ya Bang Gil. Kalau insya Allah kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Kalau subhanallah kita syukur dan bertawa ini sampai mana? Jalan. Soalnya kemarin anak pinjam bukunya Bang Yunus, jadi nawafil ya. Kemarin Mayu Syarati yang Mayu sudah kan? Ya, nawafil ya. Sampai nawafil. Masya Allah. Bentar lagi selesai. Masuk zakat, sebelum zakat, insya Allah ujian tulis. Nawafil ya. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan membahas tentang masalah an-nawafil, yaitu salat sunnah. Salat sunnah yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya memerintahkan kita untuk kita melakukan salat sunnah sebagai melengkapi kekurangan dari salat kita. Begitu pula salat sunnah ini adalah merupakan ibadah yang tambahan bagi seseorang. Maka sepatutnya bagi kita untuk kita mengetahui tentang salat sunnah apa saja. Dan para ulama menjelaskan tentang an-nawafil ini. Beliau membagi nawafil ini menjadi 2. Ada an-nawafil mutlaqah, ada nawafil al-muqayyadah. Nawafil muqayyadah yaitu salat sunnah yang dia ada kaitannya dengan sesuatu, entah kaitannya dengan salat wajib, ada kaitannya dengan waktu, ada kaitannya dengan tempat, ya kan? Atau ada kaitannya dengan sesuatu yang terjadi, itu yang disebut dengan salat nawafil muqayyadah. Salat nawafil muqayyadah yaitu salat sunnah yang berkaitan dengan sesuatu. Berkaitan dengan sesuatu. Nah, salat nawafil muqayyadah ini yang beliau contohkan, yang pertama yaitu apa? Rawatib. Ini salat sunnah yang berkaitan dengan salat apa? Salat wajib. Dan salat sunnah rawatib itu ada berapa? Ada 12 yang disunahkan oleh Rasulullah, yang dijanjikan untuk dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja salat sunnah rawatib? Mas, qabliyah fajar, terus qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur,
qobliyah asar ada? Ada rawatib qobliyah asar? Ada Pak? Ada nggak ada? Ini khilaf ini. Hah? Ada apa enggak? Ada atau enggak sepakat gitu? Enggak ada ya? Ya, qobliyah asar enggak ada. Terus pada maghrib sama pada isya itu yang disebut rawatib. Jadi yang disebut rawatib itu yaitu apa? 2 rakaat apa? Setelah subuh, sebelum subuh, ya kan? Kemudian zuhur sebelum apa sesudah? Sebelum 4 rakaat sesudah 2 rakaat. Jadi berapa sudah itu? 6, 8 ya kan? Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu yang disebut dengan sholat sunnah rawatib, ya kan? Kalau sebelum asar itu sholat bainal adanain. Sebelum maghrib itu sholat bainal adanain. Sebelum isya sholat sebelum adanain. Kan seperti itu. Jadi itu yang disunahkan. Jadi sholat sunnah rawatib itu ada 12. Kemudian yang muqayyadah juga sholat duha. Ini kaitannya dengan apa? Dengan waktu, yaitu dari mulai naiknya matahari seqadr ramah, yaitu sepanjang anak panah sampai sebelum tergelincirnya matahari. Ini disebut dengan apa? Ini disebut dengan waktu duha. Dan yang paling afdalnya waktu duha itu ketika apa? Ketika anak unta itu sudah mulai panas. Jadi ketika anak unta itu sudah mulai berdiri karena kepanasan, maka apa? Maka itu adalah merupakan waktu yang paling afdal untuk salat duha. Kenapa? Karena di situ adalah merupakan waktu-waktu orang yang ghaflah. Waktu-waktu orang-orang yang lalai, jam-jam 10, jam-jam setengah 11. Orang itu jarang mau sholat di jam-jam segitu. Orang jarang jam-jam itu. Lagi sibuk-sibuknya kerja, ya nggak ya? Lagi semangat-semangatnya kerja. Jam 10, jam setengah 11 itu sudah matahari sudah mulai memanas. Orang keluar wudu, sholat gitu kan? Orang luar biasa sekali kan seperti itu. Alimnya luar biasa kan seperti itu orang bilang. Tapi apa? Itulah waktu yang paling bagus untuk sholat duha. Kemudian titik. Antum isi apa ini kira-kira? Di sholat muqayyadah coba sebutkan. Apa Pak Rudi? Sholat sunnah muqayyadah. Hah? Syurut. Ya benar. Kaitannya dengan apa syurut? Kaitannya dengan waktu. Gitu. Sholat sunnah wudu itu sholat sunnah muqayyadah, ya kan? Terus apa Mas lagi Mas? Qiyamul lail, witir, ya kan? Itu juga bisa. Terus apa lagi Mas? Salat sunnah muqayyadah, banyak salat sunnah muqayyadah contohnya. Mas Antoni apa lagi Mas? Kusyuf. Ya kan? Ini kaitannya dengan apa? Gerhana bulan atau gerhana matahari. Kalau gerhana matahari namanya kusuf, pakai kaf. Kalau gerhana bulan pakai khusuf. Ini berkaitan dengan gerhana matahari atau gerhana bulan. Apalagi Bang Yud? Yang muqayyadah. Gua berarti ya. Gak harus itu banyak. Tadi ya matahari pakai kof. Ya, kaf. Yang bulan pakai kof. Apa lagi Bang? Selama ini hukumnya apa? Sunnah. Iya baru dibayar. Baru kemarin belajar. Salat tadi masjid. Ya masjid. Terus apa lagi? Pak Abdul Qadir. Banyaknya sholat kok lupa. Hah? Belum. Sholat id?
Hukumnya salat kita bang. Nanti kalau mau salat hukumnya salat kita bang. Hasil kerjaan bang. Salat istisqa, ya kan? Salat istisqa, minta hujan. Kaitannya karena minta hujan, gitu loh, ya kan? Kemudian apa lagi? Salat salat tarawih, kaitannya dengan Ramadan. Emang ada salat tarawih selain Ramadan? Gitu kan? Kan nggak ada kaitannya dengan Ramadan, gitu kan? Kaitannya dengan Ramadan, ya kan? Ya kan? Ada khusuf, ya kan? Kemudian para ulama menyebutkan kayak sujud syukur. Ini orang bersyukur, kemudian sujud itu sebagian mengatakan itu ada sunnahnya. Kemudian sujud tilawah, sujud tilawah, dan itu dikatakan nawafil sunnah yang muqayyadah dengan ada kaitannya dengan bacaan, ada kaitannya dengan bersyukur. Ya, itu nawafil muqayyadah. Jadi salat nafilah yang ada kaitannya dengan sesuatu itu disebut nawafil muqayyadah. Kemudian yang kedua ada nawafil mutlaqah. Nawafil yang mutlaqah. Para ulama menyebutkan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nawafil mutlaqah ini termasuk di antara sunnah yang mahjurah. Sunnah yang paling banyak ditinggalkan. Sunnah yang paling banyak ditinggalkan. Bersamaan padahal sunnah ini adalah merupakan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para salaf dahulu itu sangat semangat untuk melakukan hal ini. Karena apa? Sholat itu termasuk di antara sunnah yang paling apa? Yang paling afdol. Sholat yang paling afdol. Seseorang sholat sunnah mutlak. Dia sholat 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam. Sholat sunnah mutlak. Bebas. Tidak ada kaitannya dengan apa? Gitu. Dan ini paling banyak ditinggalkan. Cara orang itu sholat apa? Kadang kita lihat orang sholat apa itu jelas, sholat apa? Malah justru kita bilang malah orang nggak jelas ini sholat apa bid'ah ini. Mana dikatakan sesuatu yang bid'ah kan seperti itu. Ada orang sholat apa wajah ini, bingung orang, gitu. Kenapa? Karena mahjur. Karena ditinggalkan, karena saking mahjurnya, saking ditinggalkan. Kalau ada orang sholat selesai salam, sholat lagi selesai salam, sholat lagi, paling kayak salafi. Kan seperti itu. Nah, kapan sholat sunnah mutlaqah ini? Yang paling penting kata beliau, fi ghairi awqatin nahi, bukan di waktu yang terlarang. Maka apa? Boleh seseorang sholat. Boleh seseorang itu sholat. Bukan waktu yang terlarang. Kapan waktu terlarang? Waktu terlarang itu ada 2. Ada yang ghairu al-mughalladha, ada yang mughalladha. Ada waktu yang terlarang yang enggak syadid, yang enggak terlarang banget. Dan ada waktu terlarang banget. Apa? Sangat terlarang. Nah, sangat terlarang. Yang ghairu mughalladha yaitu kapan? Minal fajri ila qabli syuruk. Ini dari fajar sampai syuruk. Ini apa? Ini dilarang. Tapi apa? Ini bukan sangat dilarang. Kemudian yang ghairul mughalladha juga itu ba'dal asar. Ba'dal asar. Ini ghairul mughalladha. Apa bedanya mughalladha sama ghairul mughalladha? Kalau yang ghairul mughalladha boleh aku sholat jenazah. Boleh sholat jenazah. Ada jenazah mau disolati setelah sholat subuh. Boleh atau tidak? Boleh. Karena apa? Waktunya ghairu mughalladha. Ada antum habis sholat asar, kemudian ada jenazah mau disolati, maka boleh disolati.
Kemudian di sana ada yang mughalladhah, waktu yang betul-betul sangat dilarang. Dan ini nggak boleh mensolati jenazah di waktu tersebut. Jadi mensolati jenazah nggak boleh di waktu tersebut. Kapan? Minasyuruqi ilal irtifa. Jadi dari syuruk sampai irtifa. Dari syuruk, jadi dari matahari terbit, pas terbit sampai qadrul ramah itu nggak boleh. Itu waktu mughalladhah. Waktu mughalladhah. Kalau antum kan di sini biasanya kan tunggu 10 menit itu kan. Ya enggak? 10 sampai 15 menit. Nah, itu dari waktu syuruk sampai waktu irtifa ramah. Itu nggak boleh. Nyolati jenazah juga nggak boleh. Kemudian muntasifun nahar, ketika matahari betul-betul di tengah, lagi tengahnya, ya kan, sehingga belum nggak ada bayangan sama sekali, itu nggak boleh sholat jenazah di waktu tersebut karena ini waktu yang mughalladhah, dan nggak boleh sholat sunnah mutlaqah di situ juga. Kemudian waktu ghurub, yaitu waktu tenggelamnya matahari sampai sempurna betul-betul tenggelamnya. Ini juga nggak boleh. Nyolati mayit juga nggak boleh. Apalagi sholat sunnah mutlaqah. Maka sholat sunnah mutlaqah itu boleh dilakukan kapan saja, kecuali apa? Waktu nahi. Kecuali waktu nahi. Makanya nanti kalau ada orang sholat banyak, ya, 2 rakaat, jangan malah dibilang sholat apa, nggak jelas ini. Jangan kayak gitu ya. Mungkin sholat sunnah mutlaqah seperti itu. Dan ini sunnah yang harus kita hidupkan gitu. Oh, sekarang sholat sunnah mutlaqah Jumat saja, ya kan? Itu aja sedikit sekali orang melakukan gitu. Padahal dulu para salafus saleh dahulu mereka datang dari bukur, dari pagi hari mereka sholat sunnah 2 rakaat sampai kapan? Sampai imam naik. Itu sholat 2 rakaat. Kita jarang sekali melihat sunnah. Kenapa? Ini menunjukkan bahwasanya sunnah 2 rakaat mutlaqah ini itu betul-betul mahjur. Banyak ditinggalkan. Ditinggalkan. Padahal afdhalut tatawwu itu apa? Yang paling mulianya sunnah itu apa? Ya sholat. Gitu. Tapi apa? Banyak ditinggalkan. Terkadang mungkin habis sholat maghrib, ya kan? Mungkin bisa saja sholat 2 rakaat, ya kan? Coba orang sholat 2 rakaat terus sampai isya. Sholat 2 rakaat terus, paling kira-kira ini sholat aneh Pak, gitu. Akan menjadi sesuatu yang aneh, gitu. Kenapa? Karena memang sudah betul-betul mahjur, betul-betul ditinggalkan sholat sunnah mutlaqah yang seperti ini. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka sholat nawafil yang harus betul-betul kita perhatikan, yaitu seperti halnya sholat sunnah muqayyadah, itu kita perhatikan. Sholat sunnah mutlaqah juga coba kita lakukan. Supaya apa? Supaya hasanah kita itu tambah banyak. Kemudian beliau mengatakan as-shalawat, yaitu sholat. Beliau membagi 3. Tajuzu fi kulli awqatin nahi, boleh di seluruh waktu yang terlarang. Jadi ada sholat yang boleh dilakukan di waktu-waktu yang terlarang. Yang pertama qada'ul faraid, yaitu mengqadha sholat wajib. Antum tiduran, bangun jam waktu syuruk, ya, bangun kaget subuh. Ketika antum lihat tipu waktu syuruk, itu kan sing ini waktu mughalladhah ini. Anak dulu sampai 10 menit 15 menit enggak. Karena antum baru bangun mengqadha sholat, maka lakukan meskipun itu di waktu terlarang. Enggak ada masalah. Karena itu adalah merupakan qadha al-faraid. Kemudian yang kedua, rakaat tawaf. 2 rakaat setelah tawaf. Ini enggak ada waktu larangan. Mau sholat di waktu mughalladhah, ghairul mughalladhah, rakaat tawaf ini itu boleh. Itu boleh. Kemudian yang ketiga, i'adatul jamaah bisyartiha, yaitu apa?
mengulangi jamaah dengan syaratnya, dengan syaratnya. Jadi mengulangi jamaah dengan syaratnya hampir sama dengan qada'ul faraid. Jadi ada syaratnya. Kalau jamaah seumpamanya ketahuan kalau imamnya enggak toharoh seumpamanya, ketahuan enggak toharoh gitu. Baru ingat tuh sudah waktu suruh aku lagi tadi. Kemudian dia sholat jamaah lagi. Seperti halnya qada'ul faraid. Ini boleh di seluruh waktu yang terlarang. Jadi qada'ul faraid, kemudian rakaat at-tawaf. Kemudian tajuzu fil awqati ghairil mughalladah. Boleh di waktu-waktu yang bukan mughalladah. Yang tadi sholatul janazah. Jadi sholat janazah itu boleh setelah asar dan setelah fajar. Kemudian la tajuzu fi ayyi waqtin minha. Enggak boleh di waktu mughalladah atau ghairi mughalladah. Itu apa? Bagian sholat, seluruh sholat itu nggak boleh dilakukan di waktu yang terlarang. Itu nggak boleh. Jadi nggak boleh dilakukan di waktu dari yang terlarang, baik itu mughalladah atau ghairi mughalladah. Itu sisa dari sholat. Kalau dia nggak qada'ul faraid, dia nggak sholat rakaat tawaf, dia nggak sholatul janaiz, ya kan? Maka apa? Dia mau melakukan di waktu-waktu yang terlarang, maka nggak boleh melakukannya. Sudah pahami? Nah ini ada kolom as-sunanul qabliyah wal ba'diyah di shalawatil maktubah. Ini tadi sholat sunnah rawatib. Antum isi aja sendiri. As-sholat duhur berapa? 4. Sholat qobliyah itu kapan waktunya? Min dukhulil waktu, dari masuk waktu sampai kapan? Sampai ada infaraid, sampai menjalankan sholat wajibnya. Gitu. Itu yang disebut qobliyah. Kemudian ba'diyahnya berapa duhur? 2 rakaat. Kapan waktunya? Setelah sholat faraid sampai kapan? Iya, sampai habis waktunya. Gitu. Nah, makanya kalau seumpamanya antum di sini habis sholat zuhur seumpamanya, antum pulang ketiduran di rumah, ya kan? Bangun-bangun, setengah 3, setengah 3, lupa belum sholat apa? Ba'diyah, sholat dulu 2 rakaat, sah, gitu. Gak masalah. Lo waktunya seperti itu. Jadi qobliyah itu dari masuknya waktu sampai ada ulfaraid, ya kan? Nah ba'diyah itu dari ada ulfaraid sampai habisnya waktu. Asar ada qobliyah ba'diyah kosong, ya kan? Maghrib qobliyah ada? Gak ada. Ba'diyah berapa? 2. Isya qobliyah ada? Kosong. Ba'diyah 2. Fajar qobliyah ada, ba'diyah kosong. Ini qanifillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ini yang disebut dengan sholat sunnah rawatib. Kemudian an-naflul muqayyad. Dipeliti satu-satu. Ada waktu duha, ada sholat duha, sholat witir, sholat tarawih, sholat kusuf, sholat istisqa, sholat sajdatul tilawah, ya. Mau dibahas sekarang? Lanjut apa wis penuh Pak? Insyaallah juga yang akan datang. Biar semakin lama ujiannya. Baik, insyaallah kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.